Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kelas 5A yang sangat Bapak banggakan. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika di semester 1 ya, yaitu tentang bab bilangan pecahan, masih pada bab yang pertama. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan campuran, dan juga nanti kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal ya. Oke, baik saja. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ya anak-anak, Bapak tampilkan terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang penjumlahan pecahan campuran ya. Jadi kalau yang dimaksud pecahan campuran itu terdiri dari bilangan pokok ya, bilangan bulat dengan pecahan ya, maka disebut dengan pecahan campuran ya. Jadi terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat juga dengan bilangan pecahan seperti itu. Nah, untuk penjumlahan pecahan campuran anak-anak itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama memisahkan bagian bulat ini ya, bulat bukan bulan, bulat atau bilangan bulat dan bilangan pecahan dari pecahan campuran. Kemudian setelah itu kita jumlahkan bagian pecahan dengan pecahan. Hasil dari penjumlahan tersebut dijumlahkan dengan bagian yang bulat atau bilangan yang bulat tadi. Kemudian yang kedua, kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Setelah itu kita menyelesaikan hasil penjumlahannya. Oke ya. Nah, contoh, tentukan hasil dari 21/3 ditambah 5/2. Oke. Kita gunakan cara yang pertama. Jadi kemarin kalian yang pertama itu kan sudah belajar bagaimana cara mencari KPK ya. Ada dua cara kemarin, dengan kelipatan dan juga dengan pohon faktor ya. Nah, cara yang pertama 21/3 kita jumlahkan dengan 5/2 ya, 5/2. Nah, 2 ini kan bilangan bulat anak-anak ya. Ini 2 ini kan bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Oke. Nah, Bapak. Jelek ya kalau menggunakan ini. Oke, Bapak nggak tulis saja ya. Oke, 2 ini kan bilangan bulat ya. Ini 2 bilangan bulat. Kemudian yang 1/3 ini adalah pecahan ya. Jadi 1/3 ini pecahan ya. Pecahan. Nah, kemudian ditambah dengan ini pecahan biasa. Jadi yang 5/2 ini adalah pecahan biasa, 21/3 ini pecahan campuran. Jadi kita menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Oke, perhatikan. Nah, caranya 2 kita pisahkan terlebih dahulu ya. Ini 2 kita pisahkan. Kemudian kita pisahkan juga ya di sini 1/3 ditambah 5/2. Pak, kenapa kok bisa berubah menjadi 6 ya? Ya, penyebutnya kenapa kok bisa berubah menjadi 6? Nah, untuk mencari di sini menyamakan penyebutnya ya, kemarin kan kalian sudah belajar tuh dengan kelipatan dan juga dengan pohon faktor. Sebenarnya ini juga bisa kita kalikan silang seperti ini anak-anak ya. Terus di sini kita kalikan. Ini hanya berlaku di penjumlahan saja ya, di penjumlahan pecahan. Nah, jadi ini KPK-nya kita peroleh 6. 3 kali 2 6. Jadi kalau kita tulis kemarin ya, oke, Bapak ulang lagi. Kan 3 seperti ini ya. Kelipatan. Ini 2. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan 3. Nah, kemudian kelipatan 3 berapa? 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 berapa? 9. Nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita tulis 2. 2 tambah 2 lagi berapa? 4. Nah, 4 tambah 2 lagi 6. 6 tambah 2 lagi berapa? 8. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, kita cari yang sama angka berapa? Angka 6, yang terkecil. Dan nanti seterusnya ini pasti ada angka yang sama kan, tetapi KPK itu dicari yang
yang terkecil. Oke, paham anak-anak ya? Oke. Nah, setelah itu kita dapatkan KPK-nya 6. Nah, bagaimana cara menjumlahkan Pak Burhan? Bisa kita kalikan silang sebenarnya. 1 kali 2 ini 2 ya. 1 kali 2 ini kan hasilnya 2 ya kan. Kemudian 5 kali 3 ini 15. Oke, 5 kali 3 ini 15. Dan penyebutnya tetap 6 ya. Kedua-duanya adalah 6. Nah, kemudian ada juga cara yang lain anak-anak ya. Nah, perhatikan Pak Burhan. Ini kita KPK kan sudah ketemu penyebutnya KPK tadi 6. 6 kita bagi dengan 3, ini hasilnya berapa? 2. 2 kalikan 1, 2. Kita tulis di sini. 6 kita bagi dengan 2, ini kan 3. 3 kali 5, 15. Terserah anak-anak cara yang mana yang kalian anggap mudah, apakah perkalian silang ataukah dicari dulu KPK-nya ya. Jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya 2 tetap kita pisahkan dulu. Kemudian ini kita jumlahkan 15 ditambah 2 hasilnya 17 ya. Jadi didapat 2 plus 17 per 6. Maka bisa kita tulis menjadi 2 17 per 6 ya, 2 17 per 6. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan anak-anak ya. Kita bisa sederhanakan, kita bisa mengubahnya ya. Nah, kenapa Pak Burhan kok bisa menjadi 4 Pak Burhan? Nah, 17 kita perhatikan dulu. 17 ini ya, 17 per 6 ya, 17 per 6 kita perhatikan dulu. Nah, 17 bagi 6 hasil yang mendekati berapa anak-anak? Berapa? Kali berapa yang bisa mendekati? 17 misalkan Bapak pisahkan dulu ya, 17 per 6. 6 kali berapa hasil mendekati 17? Ayo, berapa? 2. Iya, 2 ya, karena 2 kali 6 kan 12. Kalau 3 Pak Burhan, 3 nggak boleh karena melebihi 17. Kalau 3 kan 18. Jadi 2 kan? 2. Nah, 2 kali 6 kan 12. Sisanya ini berapa? Kurangnya berapa? Kalau ini 17, ya ini tadi 12. Kurangnya berapa? 5. 5 per 6. Makanya tetap ya. Nah, ini 2 karena kan bilangan bulat harus disatukan dengan bilangan bulat juga. Maka ini diperoleh 2 ditambah 2 hasilnya 4. Kemudian 5 per 6 tetap. Jadi hasilnya 4, 5 per 6. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, cara yang kedua, 2 1 per 3 ditambah 5 per 2. Nah, kita akan merubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya, menjadi pecahan biasa. Nah, caranya perhatikan, 2 kita kalikan 3 berapa? 6. Nah, kemudian 2 kali 3 kan 6. 6 ditambah pembilangnya 1, jadi berapa? Tuh 7. Nah, bisa kita tulis 7 per 3. 3 penyebutnya tetap ditambah 5 per 2. Oke ya, tetap sama saja. Nah, tadi kan kita peroleh KPK-nya 6. Boleh Pak ditulis seperti ini? Boleh ya. Nah, KPK-nya 6. Caranya sama. Kita kalikan silang juga bisa seperti tadi. Kita 6 dibagi 3, 2 ya. 2 ya. 2 kali 7, 14 ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kali 5, 15. Sama kan? Nah, maka 14 ditambah 15 hasilnya adalah 29 per 6. 6 sama, tetap ya, tidak berubah. Oke. Nah, ini pecahan biasa. Nah ya, pecahan biasa mau kita rubah ke pecahan campuran ya, pecahan campuran. Nah, berapa perkalian 6 kali berapa? Hasilnya 29. Ya, maka diperoleh 4. Kalau 5 kan 6 kali 5 berapa sih anak-anak? 6 kali 5 tuh 30 kan. Nah, kalau ini 30 anak-anak ya, ini 30. Ini kan 29. Jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi yang mendekati harus di bawahnya 29. Berapa? 4. 6 kali 4 berapa anak-anak? Nah, harus apa lo ya perkalian. 6 kali 4 tuh berapa? 24. Nah, boleh 24. Jadi 24 ke 29 sisanya berapa? Atau kurang berapa anak-anak? Kurang 5. Jadi hasilnya 4, 5 per 6. Sama kan anak-anak dengan cara yang pertama tadi? Sama. Oke, mudah sekali untuk penjumlahan pecahan.
Nah, bagaimana Pak Burhan kalau menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran? Caranya sama, ya, caranya sama. Dipisahkan terlebih dahulu, atau nanti kita buat ke pecahan biasa dulu. Misalkan 3, 2/5, seperti ini kan pecahan. Kita jumlah dengan 4, 1/5. Oke. Jadi yang dikelompokkan nanti 3 dengan 4, cara yang pertama tadi. Kalau cara yang kedua ini dirubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 5, 15. 15 tambah 2 berapa? 17. Jadi kita tulis 17 ya per 5. Kemudian ini 20 tambah 1, 21/5. Karena penyebutnya ini tadi kebetulan sama, jadi tinggal dijumlah aja. Oke anak-anak? Oke ya? Bisa ya? Oke. Oke, selanjutnya materi yang kedua adalah penjumlahan pecahan desimal ya, penjumlahan pecahan desimal. Desimal itu angka yang ada komanya itu loh anak-anak ya, angka yang dipisahkan dengan koma. Penjumlahan pecahan desimal dilakukan dengan cara menyusun satuan, ratusan, ribuan, dan seterusnya dalam satu garis lurus. Ingat, satu garis lurus. Persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya dalam satu garis lurus. Koma juga dalam satu garis lurus. Kemudian dilakukan penjumlahan. Oke ya. Oke. Nah, ada contoh anak-anak ya. Berapakah hasil dari 3,5? Contohnya ini enggak sama yang di buku ya, memang Bapak cari yang contoh yang lain. 3,5 ditambah 0,7 yang kedua, 4,23 ditambah 2,06. Yang ketiga 0,453 ditambah 4,620 ya. Oke, jawabannya berapa? Oke, Bapak. Sebentar, biar kita kayak seperti ini ya. Oke, kelihatan ya anak-anak ya. Oke, kelihatan ya. Oke, tadi di contoh yang pertama tadi ya, nomor 1 ya, nomor 1. Tadi kan 3 ya, berarti kan 3,5 ya, 3,5 kita jumlahkan dengan 0,7. Oke ya. Nah, berarti kan anak-anak, tanda koma ini harus lurus ya, tanda koma ini harus lurus ya, tidak boleh tidak lurus, harus lurus ya tanda komanya. Ini kan satu angka di belakang koma anak-anak ya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 5 tambah 7 berapa? Ayo, 5 tambah 7 12. Kita tulis tetap 2, kita simpan 1. Nah, 3 tambah 0 3, tambah 1 tadi simpanan tadi berapa? 4. Jadi 4. Nah, tadi kan komanya di sini tuh. Nah, jadi tinggal kita kasih tanda koma. Mudah sekali. Jadi hasilnya 4,2. Oke, sekarang nomor 2 tadi contohnya berapa? Oke. 4,23. Kita tulis 4,23 ya. 4,23 kita jumlahkan tadi dengan 2,06. Oke, ini berapa angka di belakang koma anak? 2 ya, 2. Oke, 2 ya. Nah, 2 tadi yang pertama kan 1, ini 2 ya. Nah, ini harus lurus, tidak boleh kok diletakkan di sini 2,06, tidak boleh. Jadi kita langsung menjumlahkan. 6 tambah 3 berapa anak-anak? 9. Kita tulis 9. 2 tambah 0 2, tetap turun ya kan. 4 tambah 2 6. Ya, komanya di mana Pak Burhan? Komanya tetap di sini, 2 angka di belakang koma, yaitu 6,29. Mudah sekali kan anak-anak. Sekarang kita ke contoh nomor 3 tadi anak-anak. Ya, contoh nomor 3. Berapa tadi? 0,45 berapa? 3 ya. 3. Nah, ini berapa? Berapa angka di belakang koma? 3. Ya, kita tambah, harus lurus 4 ya kan. 4 tadi, koma 6 2 0 ya kan. Kita jumlahkan. Nah, tetap tanda koma harus lurus, ini turun 3 ya kan. 5 tambah 2 7. 4 tambah 6 kan 10 tuh. Ya, tulis 0, simpan 1 kan. Nah, ini 0 tambah 4 tambah 1 5. Jadi hasilnya adalah 5,073. Oke, bisa anak-anak ya. Oke, sangat mudah sekali. Oke,
begitu pelajaran yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian paham dan tetap pelajari LKS-nya kalian ya, LKS-nya tetap dipelajari. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat dan barokah, amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran Pak Burhan. Kita ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Bapak akhiri. Sebelumnya tetap berprestasi di saat pandemi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.